Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Emedi Herianto, kelas B, Bukit Palembang. NIM 03011382025136. Pembahasan Pancasila sebagai filsafat. Pengertian Pancasila sebagai filsafat dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem. Sistem filsafat. Pemikiran filsafat berasal dari berbagai tokoh yang menjadikan manusia sebagai subjek. Suatu yang menjadikan manusia sebagai subjek, suatu ajaran filsafat yang bulat mengajarkan suatu berbagai segi kehidupan yang mendasar. Suatu sistem filsafat sedikitnya mengajarkan tentang sumber dan hakikat realitas, filsafat hidup, dan tata nilai, termasuk teori terjadinya pengetahuan dan logika. B. Pancasila dalam pendekatan filsafat. Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia. 2. Aliran filsafat. 1. Aliran materialisme. Aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan termasuk makhluk hidup dan manusia ialah materi. Semua realitas itu ditentukan oleh materi, misalnya benda ekonomi, makanan. 2. Aliran idealisme. Aliran ini mengajarkan bahwa ide atau spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Subjek manusia sadar atas realita dirinya dan kesemestaannya karena ada akal budi dan kesadaran. 3. Aliran realisme. Aliran ini menggambarkan bahwa kedua aliran di atas yang bertentangan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Realitas itu adalah panduan benda atau materi dan jasmania dengan yang non materi atau spiritual, jiwa dan rohania. Jadi realisme merupakan sintesis antara jasmania, rohania, materi dengan non materi. Nilai-nilai Pancasila terwujud dalam bersifat filsafat. Pendekatan filsafat Pancasila adalah ilmu pengetahuan yang mendalam tentang Pancasila. Untuk mendapatkan pengertian yang dalam, kita harus mengetahui sila-sila Pancasila tersebut. Adapun hakikat dan pokok-pokok yang terkandung di dalamnya yaitu: 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 2. Pancasila sebagai dasar negara. 3. Filsafat Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan UUD 1945. 4. Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kebetulan yang utuh. 5. Jiwa Pancasila yang abstrak setelah menjadi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. 6. Berdasarkan penjelasan otentik Undang-Undang Dasar 1945. D. Isi sila-sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 1. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini secara sistematik didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, serta mendasarkan dan menjiwai ketiga sila tersebut. 2. Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya
karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan dan bersifat sistematis. 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat ini adalah demokrasi yang tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu. 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan untuk seluruh warganya, untuk seluruh rakyatnya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan untuk seluruh warganya. Cabang-cabang filsafat dan alirannya. Sebagai ilmu lainnya, filsafat memiliki cabang-cabang yang berkembang sesuai dengan persoalan filsafat yang dikemukakan. Filsafat timbul karena adanya persoalan yang dihadap manusia. Dalam filsafat Pancasila juga disebutkan bahwa ada 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. 1. Nilai dasar. Nilai yang mendasari nilai instrumental. Nilai dasar yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat sedikit banyak mutlak. 2. Nilai instrumental. Nilai sebagai pelaksana umum dari nilai dasar. Umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. 3. Nilai praktis. Nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. B. Pancasila sebagai etika. 1. Pengertian etika. Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan norma atau moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadap dengan berbagai ajaran moral. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Dua aliran besar etika. 1. Etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apa tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut baik atau buruk. Kebaikan adalah seorang yang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant. 2. Etika teleologi. Pandangan etika teleologi berbalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teleologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkret, ketika dihadapkan pada suatu yang lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain. 3. Etika Pancasila. Aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam sila-sila, yaitu sebagai berikut. Sila pertama, menghormati setiap orang atau warga negara berbagai kebebasan dalam menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi.
Sila ketiga bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi. Sila keempat kebebasan, kemerdekaan, kebersamaan. Sila kelima membina dan mengembangkan masyarakat yang beradilan sosial. 1. Hakikat etika Pancasila. Rumusan Pancasila yang otentik dimuat dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh PPKI ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan ada 4, yaitu persatuan, keadilan, kerakyatan, dan ketuhanan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Pancasila sebagai etika politik. Sebagai suatu sistem kepercayaan, Pancasila hanya bisa bermakna jika nilai-nilai tercermin di dalam tingkat laku abdi negara dan warga masyarakat secara keseluruhan. 3. Penerapan nilai-nilai etika Pancasila dalam kehidupan politik. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, disahkan dan dijalankan secara demokrasi, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral. Itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.